Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nisrina, NIM 21612010008 dan Ayudita dengan NIM 2161201048. kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pengangguran, kebijakan pemerintah, dan inflasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu adalah kondisi seseorang di mana seseorang itu sudah mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Banyak sekali sebab kenapa ada pengangguran. Contohnya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan, lalu sedikit sekali kemampuan yang dimiliki seorang itu sehingga tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan tersebut. Lalu solusinya adalah dengan membuka lowongan pekerjaan baru. Lalu kemudian saya akan membahas tentang macam-macam pengangguran, yaitu ada dua, yaitu pengangguran yang pertama adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan kedua adalah pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya ada 4, yaitu pengangguran normal atau friksional, dan kedua adalah pengangguran struktural, yang ketiga adalah pengangguran teknologi, yang keempat adalah pengangguran siklikal. Yang pertama pengangguran normal, yaitu kondisi di mana seseorang tidak menganggur dikarenakan tidak nyaman dengan tempat di mana dia bekerja atau dengan pemilik di mana dia bekerja. Contohnya adalah di mana seseorang itu bekerja di sebuah menjadi seorang pelayan toko, tetapi seseorang itu tidak menyukai dengan job desk yang dia dapat. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diberhentikan karena adanya pengurangan karyawan. Contohnya adalah PHK. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran dikarenakan perusahaan yang menaungi seseorang tersebut ditutup. Contohnya adalah sebuah pabrik atau perusahaan besar yang tiba-tiba bangkrut, akhirnya memberhentikan para karyawannya. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan karena bergantinya manusia ke teknologi. Contohnya adalah jika dahulu orang akan mencucikan pakaiannya kepada orang, tapi sekarang karena adanya teknologi dan zaman berganti, maka akhirnya orang-orang memberikan pakaian mereka kepada laundry yang lebih efisien waktu dan lebih cepat. Kemudian ada pengangguran berdasarkan cirinya, ada 4, yaitu pengangguran terbuka, tersembunyi, pengangguran musim, dan pengangguran setengah menganggur. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, tercipta karena adanya penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada tenaga kerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka berguna sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Contoh dari pengangguran terbuka adalah banyaknya sarjana dan namun lapangan pekerjaan yang sedikit. Lalu kemudian yang kedua adalah pengangguran tersembunyi, yaitu terjadi karena akibat penambahan tenaga kerja yang lebih banyak banyaknya lowongan pekerjaan yang lebih banyak daripada tenaga kerja.
Akibatnya banyak tenaga kerja yang menganggur padahal mereka memiliki pekerjaan. Contohnya adalah eh, karyawan restoran yang lebih banyak daripada em, yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Lalu kemudian pengangguran bermusim yaitu terjadi akibat perubahan musim, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Contohnya pada musim hujan, nelayan dan penyadap karet tidak bisa bekerja karena curah hujan yang tinggi. Akibatnya mereka menganggur. Lalu kemudian ada di musim kemarau ada petani yang tidak bisa bercocok tanam karena tidak adanya irigasi di sawah, akhirnya mereka menganggur. Lalu yang terakhir adalah pengangguran setengah menganggur, yaitu terjadi karena akibat jam kerja yang jauh di bawah normal, lebih rendah dari jam normal. Contohnya adalah pekerja part-time. Dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran semi menganggur terpaksa dan sukarela. Dan terpaksa artinya bekerja di bawah jam normal dan terus mencari pekerjaan dan menerima pekerjaan lain. Sedangkan yang sukarela adalah pengangguran yang bekerja di bawah jam normal dan tidak mencari pekerjaan lain dan tidak menerima pekerjaan lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik langsung ataupun tidak langsung, yang tercermin pada dimensi kehidupan politik. Kebijakan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan segi permintaan dan penawaran. Dari segi permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan fiskal dan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu usaha yang dilakukan pemerintah untuk membuat kebijakan fiskal, yaitu usaha pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, membuat perubahan dalam bentuk pengeluarannya dalam sistem pelajaran. Lalu yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengetahui kegiatan ekonomi dengan dalam perubahan dalam bentuk penawaran uang dan suku bunga. Selanjutnya adalah kebijakan dari segi penawaran, yaitu usaha pemerintah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional meningkat, biaya produksi dapat dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter, dan persegi penawaran. Pertama, kebijakan fiskal akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Yang dilakukan adalah membuat perubahan dalam penawaran uang atau suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang selanjutnya ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan pemerintah dalam hal segi penawaran tersebut adalah melakukan pengurangan pajak, memberikan insentif fiskal, memberikan subsidi, dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan kebijakan pemerintah sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. Yang tujuan bersifat ekonomi sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dengan menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran. Yang ketiga, ada memperbaiki pembagian pendapatan. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik. Nah,
tujuan bersifat sosial dan politik sendiri mempunyai 3 bagian juga. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Nah, jenis-jenis inflasi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yang mempunyai arti kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Misalnya, mengeluarkan barang dan jasa. Contohnya sendiri, suatu perusahaan BlackBerry menawarkan berbagai aplikasi baru untuk menambah minat masyarakat sehingga penawaran akan barang tersebut dapat bertambah. Inflasi yang kedua adalah inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya mempunyai arti kenaikan harga barang produksi dari suatu perusahaan dengan cara memberikan gaji dan upah yang tinggi kepada karyawannya karena adanya permintaan perusahaan yang bertambah. Contohnya, suatu perusahaan membutuhkan 10 karyawan untuk bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan. Namun, berhubung karyawan yang perusahaan peroleh hanya setengah dari 10 karyawan tersebut dan permintaan perusahaan semakin meningkat, maka perusahaan akan menaikkan gaji atau upah yang lebih tinggi untuk karyawan yang mengerjakan permintaan perusahaan yang meningkat itu. Yang ketiga, inflasi diimpor. Inflasi diimpor merupakan sumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi impor ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Misalnya, minyak yang berasal dari salah satu negara terbesar penghasil minyak, yaitu negara Arab Saudi. Negara Arab akan menaikkan harga minyak karena minyak peranannya sangat penting dalam proses produksi barang-barang industri. Selanjutnya ada efek dari inflasi. Efek inflasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu efek positif dan efek negatif. Yang efek positif yang pertama, peredaran atau perputaran barang lebih cepat. Yang kedua, produksi barang-barang bertambah karena keuntungan pengusaha bertambah. Yang ketiga, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi. Yang keempat, pendapatan nominal bertambah, tetapi real berkurang karena kenaikan pendapatan kecil. Yang kedua ada efek negatif. Efek negatif sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan suara gangguan yang ada di video ini. Jika kalian menonton video ini, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.